Banyak yang menyesali dan menangisi. Dulu mendukung Pak Jokowi. Ya orang dungu aja yang nangis kan. Kalau rakyat biasa memang mereka kekurangan informasi, mereka terpukau dan terpikat dengan penampilan Jokowi yang seluruh tubuhnya itu hanya ada 200.000 kan yang dia pakai kan, dari sepatu sampai ini 60.000, 50.000, 200.000 yang dia pakai. Anaknya makan roti 400.000 sekarang. Kontras itu dilihat oleh rakyat, maka rakyat kecewa karena rakyat kurang informasi. Tetapi guru-guru besar, akademisi, LSM, jurnalis yang bergerombol memuja Jokowi itu sepertinya nggak tahu bahwa dia memuja sesuatu yang palsu. Ya mereka yang sebetulnya nggak punya pengetahuan tentang bahkan membaca bahasa tubuh nggak bisa. Jadi kalau rakyat ya memang rakyat oke, kita maafin, kita mengerti bahwa rakyat tidak mengerti karena kekurangan informasi. Tetapi jurnalis, LSM, civil society, dosen, guru besar, mereka punya informasi, tetapi dia tutup kemampuan berpikir dia, atau memang dia tidak mampu mengolah pikirannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang. Ya udah nyesel semua ya buat gue ya udah bagus lah, nggak ada, lu mau nyesel nggak nyesel kan buat urusan gue. Tapi sejak kapan Bang Rocky akhirnya tahu bahwa Pak Jokowi itu hanya itu menipu orang, memikat? Ya dari awal dia seluruh kampanye dia kan udah nggak masuk akal tuh. Saya akan bikin 10% growth. Di mana di dunia ada 10% growth itu? Saya akan ciptakan 10 juta lapangan kerja. Di mana? Semua itu kan omong kosong. Oleh karena itu tidak perlu demokrasi, tidak memerlukan oposisi. Semua yang diterangin di awal-awal itu gue dengerin habis-habisan. Bilang ini orang nggak ngerti berarti. Dari awal saya tahu ini under capacity itu sebagai yang akan jadi pemimpin. Tapi orang maki-maki gue kan, ya biarin aja lah. Yang penting gue nggak bohongin cara gue berpikir kan. Aku bahkan bilang bajingan tolol, marah satu orang. Memang bajingan tolol. Ya semuanya. Ya memang benar lu Rok, nggak perlu kalian ada yang datang tuh, yang teman-teman minta maaf Rok, kita yang salah tuh, si bekas dubes ini, bekas komunis itu. Ngapain lu minta maaf ke gue tuh? Lu minta maaf pada kebodohan lu sendiri kan? Jadi buat apa? Maaf itu kan kalau ada seseorang minta maaf kalau dia menyakiti kan. Ini urusan publik karena sakit menyakiti. Cuman soal lu nggak cerdas, lu bego, lu dungu, dan gue nggak kayak lu itu. Kalau gue bilang gue pintar nanti dia marah lagi kan. Padahal memang faktanya dia dungu itu. Bayangin seorang budayawan besar nggak mampu mencerna janji Jokowi udah dari awal udah palsu, gimana coba? Tapi kenapa orang percaya coba? Nah itu yang kita sebut sebagai the banality of stupidity, itu kedangkalan dari kedunguan. Kedangkalan dari kedunguan. Iya kan. Baru-baru ini kan DPR habis ngetok nih Bang. RUU yang Dewan Pertimbangan Presiden itu. Iya terus. Itu abang melihat ini ada potensi campur tangan Jokowi nggak sih Bang? Ya semua hal akhirnya terbaca bahwa ya seolah-olah karena dulu Jokowi yang minta itu maka sekarang dibatalin gitu. Jokowi mungkin di pusat. Gue nggak setuju ya. Iya itu udah post factum karena memang udah nggak ada gunanya dia kan. Nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya mau apa yang agung di dia gitu kan. Dan kan Jokowi udah tahu kalaupun Dewan Pertimbangan Agung dibuat kan dia ketuanya kan. Lalu itu jadi klub presiden tuh. Ya, akan ada di situ anggotanya adalah Ibu Mega, Pak SB, Pak Yusuf Kala. Yang mana mau SB Yusuf Kala Megawati dipimpin Jokowi. Jadi Jokowi juga tahu daripada malu sendiri lagi nggak ada yang mau ngikut DP aja. Ya disuruh aja batalin itu, kami tidak setuju tuh. Ya memang dari awal nggak ada gunanya kan. Dan Rocky percaya Pak Jokowi setelah lengser balik ke Solo? Bener-bener balik ke Solo? Siapa? Pak Jokowi setelah lengser nanti? Ya kalau diundang Pak Panda mungkin dia mampir di TV Keadilan. Kalau kita bujuk-bujuk dulu opung Panda. Ini masih tentang Pak Jokowi Bang. Jadi bisa ngebayangin kalau akhirnya kemarin kita manggil Bang Roy. Roy Suryo. Bang Roy Suryo. Dia menjelaskan soal Fufafat dan sebagainya. Yes. Bahkan meyakini 99% itu akunnya Gibran. Bang Rocky kan kita dengar cukup dekat dengan Pak Prabowo, Bang. Di mana gue dekat? Gue nggak ada dekat. Gue tetanggaan aja, rumah saya di Sentul ya 200 meter itu memang tetangga. Dekat tapi jaraknya lumayan doang. Terus lanjut Bang. Apa yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar itu milik Gibran? Itu bukan milik Gibran. Fufafa. Betul Bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. Milik netizen sekarang.
Netizen kan mencari tahu kebenaran. Iya, netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran kendaliin nggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Tapi urusannya kan di berbagai media di kita juga benar-benar dikulitin, Bang. Siapanya? Metodologinya pendekatannya mengungkap bahwa itu apa yang beliau Iya, yakin. ini baru pertama kali di seluruh dunia netizen itu lebih kuat dari oposisi, lebih kuat dari partai politik, lebih kuat dari Dirjen Pajak gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufu Fafa. Iya, coba. Udah 1 bulan isunya tuh naik terus isu itu tuh. Dikendalikan oleh siapa? Netizen. Netizen. Lewat siapa? Lewat Bjorka kali ketua umum partai. Bjorka. Yang mengungkap NPWP presiden kita. Itu. Jadi pengertian dasar bahwa isu yang begitu tinggi suhunya itu pasti dikendalikan oleh ya satu waktu mungkin 20 tahun kemudian baru bisa dibuka itu. Wah, ya kan kita bisa bayangkan, bisa sama seperti pertanyaanmu awal tadi soal G30S PKI itu kan. Ya akhirnya Amerika ngaku bahwa mereka ikut di situ setelah 20 tahun, 25 tahun file itu dinyatakan declassified itu kan kan CIA kok kayak ini boleh dibuka. Itu sama juga data ini. Ini juga mirip-mirip, Bang. Ya kira-kira mirip-mirip pelakunya tuh. Dan menurut pengamatan Bang Rocky, andai benar nih Gibran wapres terpilih kita, pemilik akun Fufafa, konsekuensinya dia bagaimana sih, Bang, ke depan ketika menjabat wakil presiden? Ya tanya Pak Prabowo, kan Pak Prabowo yang presiden kan. Atau gini deh, Bang. Mau diapain? Aku pahami gini, Bang. Jadi Pak Jokowi ini kan selama memimpin mungkin banyak beberapa kasus yang dibiarkan begitu saja. Jasa bahkan urusan Fufafa ini sebenarnya mudah aja, Bang. Ya. Ada BSSN, ada juga di Mabes Polri juga ada, dan Divisi sebagainya. cybernya Tapi ada. seakan-akan enggak. Iya kan, Apa harus nunggu Budi Ari keceplosan lagi dan sebagainya? ya kan Budi Ari dipaksa untuk bicara. Siapa lagi itu? Siapa juru bicaranya itu? Siapa? Hasan Nasbi. Iya, itu kan disuruh bicara tuh. Jadi dia mesti bicara untuk hal yang tidak bisa dia juru bicarai kan. Iya, Kan jadi konyol kan, coba. Iya, Ya kenapa cuma Kaisang yang apa kata si juru bicara ini yang dipersoalkan. Mega juga pakai private jet tuh. Siapa lagi? Yusuf Kala pakai private. Akhirnya dia nggak punya lagi pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran etis dasar gitu. Dia cari perbandingan kan, ngaco kan. Iya, Cari perbandingan. Ya, jadi mencari perbandingan artinya membenarkan itu. Artinya membenarkan. Iya kan dia nggak tahu mau suarakan apa coba. Semua kapasitas kekuasaan tidak bisa lagi menghalangi daya analisis dan daya intip dari netizen. Ya akibatnya ya makin konyol. Mau juru bicara konyol, Menko Info konyol. Kan nggak ada yang ngomong lagi kan coba. Siapa yang ngomong di situ? Kejaksaan apa? Polisi nggak ada yang bisa ngomong kan. Diam artinya setuju. Dia maksudnya setuju. Ya setuju dengan keadaan itu kan. Artinya Jokowi nunggu ada seorang inisiator untuk membela dia, nggak ada lagi yang ingin membela. Jadi Pak Jokowi memang ya kalau kasus-kasus lain Harun Masiku segala macam mungkin masih bisa dia kendalikan atau apa, dia bisa tuntun itu. Tapi ini sesuatu yang udah jadi talk of the town, jadi pembicaraan publik itu nggak bisa kendalikan. Bicara analisis, Bang. Nah, Bang Rocky udah baca belum komentar-komentar tweet-tweetnya akun Fafa itu sendiri? Enggak, saya nggak perlu baca. Saya cuma ingin tahu seberapa lama dia bertahan. Dan begitu dia bertahan lebih dari sebulan, itu artinya ada orkestrasi itu. Yang mesti kita bayangkan orkestrasi dari mana? Ya, dari mana, dalam atau dari luar? Pasti ada pertemuan kepentingan dalam dan luar tuh. Menurut apa dari mana orkestrasinya, Bang? Enggak yang murni netizen. Dari TV Keadilan lah, karena baru sekarang lu mau tanya-tanya aja. Oh, kalau isu itu lebih dari sebulan ada orkestrasi di luar. Pasti orkestrasi. Mana ada isu yang begitu bertengger dan makin lama menuju 20 Oktober itu makin tinggi. Kan dicicil kan, menuju coba. 20 Oktober. Ya pasti menuju 20 Oktober. Coba. Setiap kali diucapkan diminta dibantah dengan cara goblok atau bukan goblok, kacau bukan kacau, salah bukan salah, bego bukan bego, dengan cara dungu oleh istana.
Ya akibatnya kan terpancing aja kan. Lalu besok pasti dibuka lagi kan. Banyak data yang tersimpan, yang bahkan ditawarkan kok mau beli namanya rahasia-rahasia presiden. Ya dari mana bocornya? Ya bocor itu ya ada sumbernya tuh. Sumber dasarnya hulu apa hilir. Oke.